Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pertemuan kita yang ke-12 di mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman, kita akan mendiskusikan tentang teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman atau lebih khusus hama dan penyakit tanaman dengan pendekatan teknik budidaya tanaman yang dikenal juga dengan cultural control teknik. Cultural control teknik. Jadi pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan merekayasa teknik budidaya tanaman. Baik, saudara sekalian, beberapa teknik budidaya tanaman yang kita pelajari di mata kuliah dasar agroteknologi ataupun di dasar-dasar budidaya tanaman. Ada beberapa teknik budidaya tanaman mulai dari pengolahan lahan, pengolahan tanah, mengatur irigasi, pengaturan irigasi, kemudian jarak tanam, melakukan pemangkasan, pengaturan waktu tanam. Jadi kalau di dalam tradisi lama itu kita mengenal dengan adanya pranoto mongso, gitu ya, aturan-aturan tentang masa-masa tanam. Kemudian ada rotasi tanaman, ada rotasi tanam. Kemudian ada tumpang sari dan tumpang gilir. Nah, ini ada beberapa teknik budidaya tanaman yang selama ini kita kenal dan kita pelajari bersama. Nah, teknik budidaya tanaman itu bisa kita pisahkan menjadi faktor tunggal atau faktor yang berganda. Nah, maksudnya pemanfaatan teknik budidaya tanaman per teknik gitu ya, apakah pengolahan lahan saja, kemudian teknik penggenangan saja, itu kalau fokusnya pada masing-masing teknik itu disebut dengan teknik budidaya tanaman faktor tunggal. Nah, kalau faktor tunggal ini diaplikasikan atau didedikasikan, direncanakan untuk pemanfaatan pengendalian organisme pengganggu tanaman, ini hanya akan efektif pada sasaran tertentu saja. Nah, misalnya mengolah tanah, dia hanya akan efektif pada hama-hama atau penyakit yang ada di bawah lapisan olah tanah. Nah, kondisi yang seperti ini, dia tidak akan efektif pada organisme pengganggu tanaman yang sifatnya mobile, yang sifatnya bisa bergerak leluasa. Misalnya pengolahan tanah itu tidak akan efektif untuk mengendalikan hama tikus, tidak akan efektif untuk mengendalikan hama wereng misalnya. Itu terkait dengan bagaimana merekayasa teknik budidaya tanaman. Kalau faktor tunggal itu hanya fokus, hanya efektif pada
OPT yang khusus berkaitan dengan aplikasi budidaya tanaman yang didedikasikan atau dimanfaatkan sebagai sarana pengendalian tanaman itu, pengendalian OPT maksud saya. Nah ini kita coba berlanjut bahwa jarak tanam itu apabila diatur bisa menekan gangguan organisme pengganggu tanaman. Dengan jarak tanam yang relatif renggang, otomatis intensitas cahaya akan bisa masuk ke dalam kanopi-kanopi yang ada di pertanaman, sehingga pencahayaannya menjadi maksimal. Nah ini serangga-serangga hama itu pada umumnya dia tidak suka intensitas cahaya yang tinggi, sehingga serangga hama itu seringkali menyerang pada saat intensitas cahaya masih rendah di pagi hari atau di sore hari. Nah, bahkan ada banyak juga yang hama-hama yang sifatnya noctuide, hama-hama yang keluarnya pada malam hari. Nah, karena memang pada umumnya hama itu tidak suka dengan intensitas cahaya yang tinggi. Oleh karena itu jarak tanam yang lebar itu bisa mengurangi intensitas serangan organisme pengganggu tanaman. Nah, kemudian pemangkasan. Nah, pemangkasan itu memiliki dua tujuan. Kalau tujuannya tujuan budidaya, tujuan produksi, maka pemangkasan itu bisa memberikan bentuk dan mengurangi cabang-cabang yang tidak produktif. Jadi kalau percabangannya terlalu banyak, ini menyebabkan daun itu berkompetisi di dalam mendapatkan cahaya. Nah, daun-daun yang tidak mendapatkan cahaya langsung, ini justru tidak efektif. Dia tidak bisa maksimal menjalankan fungsinya, tapi berbalik dia justru menjadi beban bagi tanaman itu sendiri. Nah, oleh karena itu cabang-cabang tanaman yang tidak produktif itu dipangkas. Nah, ini kalau pada tanaman semusim dikenal dengan istilah wiwil atau rompes. Kemudian pada tanaman-tanaman yang tahunan itu kalau diamati banyak sekali tunas-tunas air yang muncul dari cabang. Nah ini harus dikurangi. Demikian juga dengan percabangan yang terlalu rapat itu juga harus dilakukan pengurangan. Nah di samping itu ada pemangkasan pada bagian-bagian tanaman yang terserang oleh hama atau penyakit. Nah, ini sambil melakukan pemangkasan bentuk, pemangkasan produksi, maka juga dilakukan kalau ada cabang-cabang yang menunjukkan gejala-gejala penyakit agar tidak menulari bagian tanaman yang lain, maka itu perlu dilakukan pemangkasan. Ini pemangkasan yang bertujuan untuk pengendalian organisme tanaman. Kemudian ada lagi
yang disebut dengan pengaturan waktu tanam atau disebut juga dengan technical asinkroni. Ya, teknik bagaimana agar fase pertumbuhan tanaman itu tidak sinkron dengan kehadiran hama atau penyakit. Nah, saudara sekalian, bahwa kalau ada hama yang sifatnya itu pemakan tanaman atau serangga pemakan tanaman, itu menurut Kogen ada proses bagaimana serangga itu makan pada tanaman inang, itu melalui ada berapa itu 5 tahapan. Yang pertama, host habitat finding, menemukan habitatnya inang. Nah, dia terbang ke sana kemari, kemudian ketika ketemu dengan satu lingkungan di mana di situ ada tumbuh inang, dia berarti menemukan habitat di mana inang itu tumbuh. Nah, setelah menemukan habitat inang, maka di lingkungan itu dia mencari inangnya. Kalau lingkungan kan berarti inang itu ada dengan beberapa kelompok tanaman yang lain. Nah, kemudian hama itu akan menemukan inang, host finding, menemukan inang. Nah, setelah menemukan inang, itu belum tentu terjadi si hama atau serangga atau binatang ini bisa makan kepada inang itu. Dia harus melakukan observasi dulu. Jadi serangga pun melakukan observasi. Ya, itu yang disebut dengan host recognition. Jadi mengenal inang, dikenali dulu. Nah, kalau ternyata cocok, ternyata bisa disukai, maka kemudian proses berikutnya adalah host acceptance, penerimaan inang. Nah, kapan itu tertolak? Inangnya ditolak itu kalau misalnya di bagian daunnya banyak lapisan bulu misalnya. Nah, ini terkait dengan mekanisme resistensi sebagaimana yang minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita diskusikan. Ada mekanisme resistensi yang bersifat struktural. Jadi struktur dari morfologi tanaman itu. Ada yang bersifat antibiosis karena kandungan senyawa yang ada di tanamannya itu bisa menghambat perkembangan dari binatang yang memakan tanaman itu. Nah, mekanisme itu dalam waktu pengenalan bisa saja kemudian si binatang itu mengenali, oh ini tidak akan berbahaya bagi dia gitu ya, bagi si serangga atau hama itu. Nah, atau tidak nyaman di situ, akhirnya walaupun itu inangnya tapi karena tidak nyaman menjadi tidak suka. Nah, itu yang disebut dengan mekanisme resistensi tanaman. Nah, kalau kemudian cocok, suka, akhirnya jadi host acceptance tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah host suitability. Menerima belum tentu cocok. Ya. Menerima belum tentu cocok, belum tentu sesuai. Karena tadi ketika diobservasi, oh cocok ini. Tapi ketika kemudian dimakan, kemudian dia ada tadi mekanisme resistensi yang antibiosis,
menjadikan dia pertumbuhannya terhambat. Nah, itu yang namanya host suitability. Tapi kalau kemudian cocok dan suka, apalagi kemudian positif bagi pertumbuhan dan perkembangan populasi hamanya, wah itu menjadi inang utama nantinya. Begitu. Jadi mekanisme bagaimana serangga atau binatang itu mengeksplorasi habitat, menemukan inang sampai kepada kesesuaian dengan inangnya. Nah, saudara sekalian, dengan mengatur waktu tanam, walaupun sebenarnya itu tanamannya itu sangat cocok, disukai dan sangat cocok dengan serangga atau binatang yang berpotensi sebagai hama itu, tapi kalau misalnya waktu tanamnya itu dimajukan atau dimundurkan, maka bisa jadi akan terganggu host habitat finding-nya. Misalnya hama wereng itu biasa keluar di awal musim hujan misalnya. Awal musim hujan itu kalau siklus cuacanya itu normal, mestinya bulan awal Oktober ya. Awal Oktober itu menjadi awal musim hujan. Nah, itu biasanya awal musim kemarau ya. Awal musim kemarau itu berarti April. April itu wereng keluar gitu ya. Nah, ketika wereng keluar itu karena bercocok tanam padinya itu dimajukan. Jadi pada pertengahan musim hujan sudah mulai bercocok tanam padi. Di awal musim kemarau tanaman padi sudah membentuk bulir. Nah, si wereng tadi tidak menemukan host habitat finding-nya sudah terlambat, gitu ya. Inangnya ketemu, tapi host habitat finding-nya ketemu, inangnya ketemu, tapi ketika rekognisi jadi terganggu. Nah, karena kalau wereng itu adalah pada fase pertumbuhan sampai pada pengisian bulir. Nah, karena ini sudah lewat fasenya, maka menjadi tidak cocok, tidak suka akhirnya. Atau kalau toh terjadi serangannya akan minimal. Nah, ini contoh memajukan waktu tanam atau dimundurkan misalnya di awal musim kemarau mestinya wereng datang, di situ ada tanaman padi yang masih dalam fase pertumbuhan, tapi karena diundurkan di situ belum ada tanaman padi, hingga kedatangan hama itu tidak tepat waktunya. Ini dia tidak akan menemukan host habitat finding, tidak menemukan habitat, tidak menemukan inang. Nah, ini pola-pola seperti itu. Oleh karena itu ya memang harus mempelajari perilaku hama dan mempelajari fase pertumbuhan tanaman. Sehingga bagaimana agar antara kehadiran hama dan fase pertumbuhan tanaman itu menjadi tidak sinkron. Nah, kemudian kalau tadi ada tumpang sari, kemudian ada rotasi. Nah, ini salah satu diantaranya adalah adanya multiple cropping.
menanam berbagai jenis tanaman pada satu luasan lahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan diversitas ekologi, keanekaragaman tanaman di satu luasan itu. Nah, satu tempat yang lingkungannya itu beraneka ragam, itu akan menjadi tempat berkembangnya musuh alami. Nah, biasanya ini kalau saudara bisa lihat, ini ada dikombinasikan dengan tanaman berbunga, ini bunga matahari. Nah, ini musuh-musuh alami hama itu kebanyakan dari kalangan Hymenoptera atau lebah. Nah, lebah dia makanan utamanya adalah nektar, bunga-bunga pada tanaman. Kemudian siklus hidupnya sebagian ada pada menjadi predator, parasitoid, itu dimungkinkan terjadi aktivitas musuh alami yang meningkat di tanaman yang multiple cropping. Nah, demikian saudara sekalian, secara ringkas tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan rekayasa teknik budidaya tanaman. Nah, jadi mengatur bagaimana tanaman dibudidayakan itu tanamannya sehat, bisa berproduksi baik, sekaligus bisa mengurangi kemungkinan terjadinya serangan hama dengan akses sumber-sumber belajar yang lain, baik artikel-artikel jurnal, kemudian pustaka-pustaka, dan diskusi-diskusi, tayangan-tayangan yang terkait dengan bagaimana memaksimalkan budidaya tanaman sekaligus untuk perlindungan tanaman. Sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.